Pemilihan Presiden Amerika Serikat sudah 3 hari berlalu. Proses penghitungan suara dan proyeksi siapa pemenangnya masih berlarut-larut. Kita akan memantau perkembangan terkininya. Sudah ada jurnalis VOA Nova Purwadi yang melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Nova, selamat malam waktu setempat. Dari Battle States yang masih tersedia, apakah sudah ada yang memastikan siapa proyeksi pemenang di state-state tersebut? Nah, ini kita masih menunggu semua hasil-hasil dari sejumlah battleground states, termasuk diantaranya Nevada, Pennsylvania, North Carolina, dan juga Georgia. Memang ada beberapa pihak yang sudah memproyeksikan kemenangan di Arizona, tapi kami dari VOA tidak atau belum memproyeksikan Arizona karena Arizona adalah negara bagian yang penghitungan masih berlangsung dan ada berbagai faktor yang membuat kami belum bisa meng-call atau memproyeksikan Arizona ini akan datang kemana. Semua bisa Anda saksikan atau dilihat pada situs voaindonesia.com, peta elektoral yang kami update, kami perbarui langsung. Dan ini semua perhatian warga Amerika saat ini sedang tertuju terutama di Nevada dan juga Arizona, yang dimana penghitungan masih berlangsung. Tapi kedua negara bagian ini bila dimenangkan oleh Joe Biden, bisa memberikan kemenangan kepada Joe Biden karena dengan demikian angka suara elektoral akan mencapai 270. Timothy. Berarti itu tadi yang Anda sebutkan Nevada, Arizona menjadi penentu. Apa yang menyebabkan khususnya Nevada ini yang sering dibicarakan ataupun Arizona juga yang menyebabkan dua negara bagian ini lebih lama menghitungnya dibandingkan dengan negara bagian lain? Kan negara bagian lain juga ada surat suara yang dikirimkan melalui pos juga, tapi kenapa dua state ini yang seakan-akan bisa menjadi penentu siapa pemenang pemilu kali ini lebih lambat? Ya, memang terjadi lonjakan pemilihan lewat pos maupun pemilihan secara awal. Catatan dari United States Elections Project di University of Florida menyebutkan bahwa jumlah pemilih awal termasuk lewat pos mencapai sekitar 101 juta orang. Dan ini perlu waktu untuk dihitung, tapi juga tergantung masing-masing negara bagian. Sebagian negara bagian sudah mulai menghitung suara lewat pos sebelum berlangsungnya Pilpres pada hari H, pada 3 November, sehingga negara bagian seperti Florida sudah bisa mencatat atau menghitung seluruh suara bahkan pada malam 3 November. Tapi ada beberapa negara bagian seperti Pennsylvania masih menunggu hingga setidaknya besok untuk bisa menyelesaikan penghitungan termasuk penghitungan suara dari suara lewat pos. Karena di Pennsylvania misalnya penghitungan hanya bisa dilakukan pada hari H. Dan meskipun surat tersebut sudah datang jauh-jauh sebelumnya, tidak bisa dihitung ataupun diproses sebelumnya. Nah, di Nevada saat ini satu faktor lagi adalah bahwa Nevada ini adalah di zona waktu berbeda dengan di Washington DC sini misalnya. Di Washington DC sini sudah pukul 8.15, 8.20-an bertepatan dengan sekitar 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tapi di Nevada saat ini masih sekitar pukul 5 sore. Jadi penghitungan masih akan terus berlangsung hingga larut malam sesuai dengan ketentuan setempat. Dan tidak ada batas waktu ya untuk penghitungan. Kalau batas waktu yang kita ketahui kan untuk penentuan, kalau saya tidak salah sekitar tanggal 8 atau 10 begitu. Tapi untuk penghitungan sendiri tidak ada batas waktunya walaupun diperkirakan akan selesai pada hari Jumat. Biasanya ada batasnya dan ada TPS atau ada petugas yang optimis akan bisa menyelesaikan akhir minggu ini dan lain-lain. Tapi untuk contoh lain, North Carolina ini diperkirakan baru akan menyelesaikan penghitungan pada minggu depan karena menunggu masih masuknya surat suara dari pos. Dan surat suara dari pos ini diberi tenggat waktu sekitar satu pekan, asalkan diberi cap pos pada hari H tanggal 3 November. Inilah yang menyebabkan sedikit terjadi keterlambatan. Lalu juga Anda sebutkan tadi sejumlah gugatan. Begitu diumumkan hasilnya, apalagi untuk kasus Wisconsin karena selisih suara marginnya cuma di bawah 1%, maka berhak bagi salah satu capres untuk mengajukan gugatan untuk dihitung ulang. Tapi hitung ulang ini biasanya berdasarkan pengalaman selama ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi selisih suara
dan apalagi bisa membalikkan selisih suara sehingga capres yang kalah akhirnya bisa dimenangkan begitu, Timothy. Oke, dan itu apakah sudah berjalan tuh proses hukum yang dilakukan oleh timnya Trump, yaitu menuntut penghitungan ulang seperti di Wisconsin, dan ada berapa daerah lagi yang rencananya akan dituntut oleh timnya Trump untuk dilakukan penghitungan ulang? Ya, ini sejumlah tindakan hukum atau gugatan ini masih harus menunggu juga sertifikasi atau pengumuman tabulasi akhir. Dan tabulasi akhir ini belum dilakukan. Mungkin bila gugatan ini akan dilayangkan, baru akan dilakukan pekan depan secara resmi. Yang sekarang sudah dilakukan adalah mengumumkan akan adanya tindakan hukum. Dan semakin banyak tindakan hukum tersebut juga di Arizona, di negara bagian lain, Georgia juga. Tapi ini tentunya harus menunggu penghitungan suara akhir. Nah, sekarang dari kubu Trump, termasuk dari jumpa pers Presiden Trump tadi, Presiden Trump menganggap bahwa suara yang ujuk-ujuk datang ini dan dihitung ini adalah suara yang patut dipertanyakan. Padahal ini umumnya adalah suara yang disampaikan lewat pos, sudah disampaikan jauh-jauh hari, tapi belum bisa dihitung sampai dengan hari H. Karena itulah masih terjadi ketegangan dan juga mungkin beberapa tweet yang diunggah oleh Presiden Trump mendapat peringatan dari Twitter bahwa klaim ini patut dipertanyakan atau misleading. Dan inilah yang membuat suasana memang jadi semakin tegang dan Pilpres yang biasanya diketahui pada malam harinya akhirnya harus menunggu beberapa hari. Dan juga belum ada semacam pengakuan kalah dari salah satu pihak, tapi Joe Biden dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia belum atau tidak mengklaim kemenangan, tapi ia yakin bahwa bila penghitungan diteruskan dan seluruh suara dihitung, maka ia akan memenangkan Pilpres kali ini. Oke. Dan kita harapkan seperti tadi Nova menjelaskan ada ketegangan yang terjadi kalau kita lihat juga beberapa kota juga sudah mulai ada beberapa protes bahkan berujung pada perusakan. Semoga kedepannya memang tidak terjadi lagi seperti ini, tapi kita lihat memang Amerika sudah bersiap juga kalau memang ada ketidakpuasan di masyarakat sendiri terhadap hasil dari Pilpres dan pemilu Amerika. Nova, terima kasih dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Laporannya kita akan terus juga mengikuti laporan dari VOA atau tim VOA di Washington DC ke depannya terkait dengan Pilpres Amerika Serikat.